Halo semuanya, kembali lagi di channel Gilo Anime. Di video kali ini kita akan menceritakan manga Kimetsu no Yaiba chapter 67 dan 68. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada chapter 67 berjudulkan mencari sesuatu atau dalam bahasa Jepang yaitu Sagashi Mono. Sekelompok orang dewasa mendiskusikan seorang anak istimewa, berbakat dengan kecerdasan tetapi dikutuk dengan penyakit kulit yang membuatnya tidak dapat pergi keluar, yang mereka harap dapat disembuhkan. Anak laki-laki itu menandai tempatnya di buku yang dia baca, akan mengembalikannya ke rak saat Akaza muncul untuk membuat laporannya, menyebut pemuda itu sebagai Muzan sama. Iblis yang menyamar bertanya kepada pangkat atas apakah dia telah menemukan apa yang mereka diskusikan, yang mana Akaza menjawab bahwa dia tidak menemukannya, karena dia tidak dapat menemukan informasi yang dapat dipercaya tentang keberadaan laba-laba biru lili. Pangkat atas melanjutkan untuk meyakinkan pemimpinnya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapannya, mencatat bahwa dia membunuh salah satu Hashira seperti yang diperintahkan. Muzan tidak terkesan dan mulai menghukum bawahannya, menyatakan bahwa dia ingin keseluruhan pembunuh iblis dibersihkan, sesuatu yang gagal dilakukan Akaza ketika dia meninggalkan 3 pemburu iblis lainnya yang hadir dengan Hashira hidup-hidup. Muzan lebih lanjut mengungkapkan kekecewaannya pada pangkat atas karena menerima pukulan dari pendekar pedang yang bahkan bukan seorang Hashira, dan memecatnya. Akaza melakukan seperti yang diperintahkan, melampiaskan frustrasinya pada Nichirin Blade milik Kamado Tanjiro dan berjanji untuk membunuh pemuda itu saat mereka bertemu lagi. Kembali ke rumah kupu-kupu, Zenitsu merenungkan kesedihan Tanjiro dan Inosuke karena kematian Kyojuro Rengoku, membawakan beberapa roti untuk menghiburnya. Kyo yang putus asa tidak sengaja membenturkan kepalanya ke kepala Zenitsu, berteriak bahwa Tanjiro hilang. Kyo yang meminta maaf lebih lanjut menjelaskan kepada Zenitsu yang kebingungan bahwa Shinobu telah marah pada Tanjiro untuk pelatihan saat masih terluka dan dia telah diperintahkan untuk beristirahat. Mengingat tingkat cedera temannya, Zenitsu mempertanyakan kecerdasannya. Di tempat lain, Tanjiro berterima kasih kepada Gagak Kyojuro karena telah membimbingnya ke rumah terakhir untuk memenuhi keinginan terakhirnya, memperhatikan Senjuro Rengoku tak lama kemudian. Berbicara kepada pemuda yang terkejut itu, Tanjiro bertanya kepadanya apakah dia telah mendengar tentang kematian saudaranya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia diberi pesan dari saudaranya untuk disampaikan kepadanya dan ayahnya. Senjuro menceritakan bahwa dia sudah mengetahui tentang informasi sebelumnya dan bertanya kepada Tanjiro apakah dia baik-baik saja, karena dia terlihat pucat. Sebelum diskusi lebih lanjut dapat terungkap, Rengoku dengan marah menyuruh Tanjiro untuk berhenti, karena dia datang untuk memberitahu mereka omong kosong yang tidak berguna. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Kyojuro meninggal karena dia menjadi pendekar pedang tanpa bakat yang besar, dan bahwa dia adalah anak yang bodoh, yang membuat Tanjiro heran. Jadi seperti inilah cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 67. Sekarang kita lanjut ke chapter berikutnya yaitu chapter 68 yang berjudul Wilder atau dalam bahasa Jepang yaitu Sukaite. Shinjuro menyatakan bahwa kekuatan orang ditentukan pada saat mereka lahir, bahwa hanya sebagian dari mereka yang memiliki bakat, dan sisanya hanyalah sampah yang tidak berguna. Dia selanjutnya menyatakan bahwa Kyojuro sama seperti yang dia gambarkan, tidak memiliki bakat yang hebat dan dengan demikian ditakdirkan untuk mati seperti yang dia lakukan. Dia kemudian berteriak pada putranya Senjuro karena menangis, menyatakan bahwa pemakaman telah berakhir dan menanyakan berapa lama lagi dia akan membuat ekspresi yang menyedihkan itu. Marah dengan semua ini, Tanjiro menyuruh Rengoku untuk berhenti berbicara seperti itu. Pria yang lebih tua dengan marah menyuruh Tanjiro pergi, sebelum memperhatikan anting-anting pemuda itu, yang menyebabkan dia menjatuhkan alkoholnya karena terkejut. Rengoku menyatakan bahwa Tanjiro adalah pengguna pernapasan matahari, yang ditanggapi oleh pemuda dengan kebingungan. Pria yang lebih tua tiba-tiba menjepit pembunuh iblis muda itu ke tanah, menyebabkan Senjuro memohon agar dia memperhatikan luka-luka Tanjiro yang tampak jelas. Rengoku menyuruh putranya untuk diam, menamparkan wajahnya. Ini membuat Tanjiro marah, menyebabkan dia menjatuhkan pria yang lebih tua darinya. Pemuda menuntut untuk mengetahui mengapa Rengoku menjelek-jeleknya yang sudah meninggal dan memukuli satu-satunya putranya yang tersisa, menyebabkan sang tetua menuntut jika dia mengolok-olok keluarga mereka.
Tanjiro dengan marah bertanya kepadanya mengapa dia menuduhnya melakukan hal seperti itu. Yang ditanggapi oleh kepala keluarga Rengoku bahwa itu karena dia adalah pengguna pernapasan matahari, mencatat anting-antingnya dan itu tertulis. Tanjiro bertanya-tanya apakah dia sedang berbicara tentang Hinokami Kagura, tetapi Rengoku menjelaskan bahwa pernapasan matahari adalah nafas asli, dengan setiap nafas berikutnya diturunkan darinya. Tanjiro masih bingung, tidak mengerti apakah atau bagaimana semua ini berhubungan dengan sejarah keluarganya. Rengoku memberitahu pemuda itu untuk tidak merasa penuh dengan dirinya sendiri hanya karena dia memanggilnya pengguna pernapasan matahari, yang kemudian ditanggapi dengan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa sombong setelah apa yang telah dia alami, dan menuduh yang pertama dengan marah, memberitahunya untuk tidak berbicara buruk tentang Kyojuro. Senjuro berusaha keras untuk memperingatkan Tanjiro bahwa ayahnya adalah mantan Hashira, tetapi pemuda yang marah itu mengabaikannya, menerima pukulan dari Rengoku. Senjuro memohon kepada ayahnya sekali lagi untuk berhenti, tetapi ini juga diabaikan karena yang terakhir terus menyerang Tanjiro. Pemburu iblis muda bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa, jika Hinokami Kagura memang pernapasan matahari, dia tidak bisa menyelamatkan Kyojuro. Memutar keluar dari jalan salah satu pukulan Rengoku, Tanjiro mendaratkan headbutt di kepala tetua itu, yang membuat Senjuro terkejut. Kemudian, anggota keluarga muda Rengoku menawarkan Tanjiro teh, yang terakhir meminta maaf karena menundukkan kepala ayahnya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Senjuro membenarkan hal ini, menyatakan bahwa dia keluar untuk membeli alkohol setelah dia sadar kembali, dan berterima kasih kepada Tanjiro karena telah membela saudaranya, sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sendiri. Senjuro bertanya-tanya bagaimana saat-saat terakhir kakaknya, mendorong Tanjiro untuk menceritakan keseluruhan cerita kepadanya. Anggota keluarga muda Rengoku berterima kasih padanya karena telah melakukannya, tapi Tanjiro menyatakan maaf karena tidak ada gunanya. Senjuro memberitahunya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, sesuatu yang menurutnya juga akan dikatakan oleh kakaknya. Dia pergi untuk mengambil buku yang sering dibaca ayahnya, yang disebutkan Kyojuro kepada Tanjiro, dan kembali dengan buku itu, generasi ke-21 Api Hashira. Tanjiro membukanya, dan keduanya kaget dengan isinya. Mungkin sekian dulu ringkasan dari chapter 67 dan 68 Kimetsu no Yaiba. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.